Fletcher masuk daftar suksesor Amorim. Cedera panjang Alisson. Yamal cedera di bagian kemaluan lagi. Balotelli dikaitkan dengan Cagliari. The Guardian sorot peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dari Serie A pekan ke-6, klubnya JIC Sassuolo kembali meraih kemenangan. Kali ini 1-0 dari Hellas Verona. Gol Sassuolo lahir dari aksi Andrea Pinamonti menit 71. Dengan tambahan 3 poin, Sassuolo melesat ke urutan 8 klasemen sementara. Menurut Fotmob, Jay dapat rating 7,7. Itu jadi yang tertinggi kedua di lini belakang Sassuolo. Dari Italia, kita langsung ke Inggris, di mana Bournemouth menang 3-1 atas Fulham. 4 bermain imbang 0-0 di babak pertama, keempat gol justru datang di babak kedua. Fulham unggul lebih dulu melalui Ryan Sessegnon menit 70, namun tim tuan rumah menolak kalah. Antoine Semenyo cetak brace dan Justin Clifford mencetak tambahan gol guna mengunci kemenangan. Dengan begini, Bournemouth naik ke urutan 2 klasemen sementara. Masih dari Inggris, Darren Fletcher tiba-tiba muncul sebagai salah satu opsi untuk menggantikan Ruben Amorim jika dipecat suatu saat nanti. Dilansir Manchester Evening News, Fletcher muncul bukan sebagai opsi jangka panjang. Mantan pemain sekaligus mantan asisten pelatih United ini diproyeksikan sebagai caretaker. Itu artinya peran Fletcher akan sementara. Setidaknya hingga akhir musim 2025-2026, itu pun kalau Amorim benar-benar dipecat. Masih dari Manchester, kabarnya Manchester City bersedia melepas Rodri ke Real Madrid, namun dengan syarat tertentu. Dilansir Defense Central, City bersedia membiarkan Rodri jadi milik Madrid asal klub Spanyol itu mau memasukkan nama Eduardo Camavinga dalam kesepakatan. Opsi ini kabarnya sedang dikaji oleh pihak Madrid. Camavinga juga mulai kehilangan tempat di skuad utama Xabi Alonso, jadi opsi ini cukup menarik buat El Real. Sementara itu, Liverpool kabarnya mulai mengalihkan perhatiannya. Prioritas Liverpool dalam pencarian bek baru sudah bukan Maguire lagi. Reds justru membuka opsi baru. Menariknya, opsi tersebut adalah rekan satu tim Guehi. Dilansir Football Insider, di saat Liverpool mulai ragu dengan Guehi, nama Maxence Lacroix muncul sebagai alternatif. Liverpool memandang Lacroix sebagai pemain yang cocok dengan skema permainan dan sudah teruji di level tertinggi Liga Inggris. Statusnya yang bukan primadona dan harganya yang lebih murah juga jadi bahan pertimbangan Liverpool. Masih dari Liverpool, Arne Slot telah mengungkapkan seberapa parah cedera yang dialami kiper utamanya Alisson Becker. Dilansir The Athletic, cedera hamstring yang dialami Alisson cukup mengkhawatirkan. Selain tak bisa tampil di laga melawan Chelsea, Alisson kabarnya akan absen hingga pertengahan November mendatang. Itu artinya kiper asal Brasil itu harus melewatkan beberapa pertandingan penting, seperti menghadapi Manchester United, Manchester City, dan Real Madrid di Liga Champions. Bergeser ke Spanyol, Real Madrid kabarnya mulai ancang-ancang untuk membajak Florian Wirtz dari Liverpool. Dilansir The Sun, sang pemain struggle di skuad asuhan Arne Slot. Sang pemain memang cukup berperan di lini tengah, namun kontribusinya minim. Konon situasi ini membuat Wirtz kurang senang, apalagi menit bermainnya mulai tidak stabil. Menurut laporan, kabar ini terdengar sampai telinga Xabi Alonso. Sang pelatih yang pernah menangani Wirtz pun meminta Madrid untuk mengirim perwakilannya ke Inggris guna memantau sang pemain. Jika ada celah, maka Wirtz bisa digoda untuk hijrah ke Spanyol pada bursa transfer mendatang. Sementara dari sang rival, ada kabar bahwa Barcelona telah keluar dari proyek Super League yang kontroversial itu. Dilansir Barca Universal, pertemuan rahasia dengan perwakilan UEFA A22, perusahaan yang mewakili Super League, dan perwakilan Real Madrid telah mengubah pandangan Barca. Barca yakin UEFA akan mengubah sistem dan memberlakukan amandemen baru agar Liga Champions terasa lebih menguntungkan secara finansial. Hal ini membuat perwakilan Barca yakin kalau Super League sudah tak diperlukan lagi. Maka dari itu, Barca mulai mundur teratur dari proyek kontroversial ini. Masih dari Barcelona, pihak klub mengumumkan kalau Lamine Yamal kembali mengalami cedera.
Dilansir Gol, Lamine Yamal dilaporkan kembali merasakan ketidaknyamanan di area kemaluannya setelah pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Sebelumnya, sang pemain juga sudah mengalami cedera yang sama. Ia harus absen 3 pekan kala itu. Namun, setelah dimainkan di laga melawan PSG, Yamal merasakan nyeri lagi di area vitalnya itu. Kini Yamal diragukan bisa tampil untuk timnas Spanyol di jeda internasional bulan Oktober. Spanyol sudah, kini kita beralih ke negeri pasta Italia. Mario Balotelli kini berstatus tanpa klub. Meski kesulitan mencari klub, Balotelli belum berniat pensiun. Dirinya tetap mempertimbangkan untuk mencari klub baru di Serie A. Dilansir Football Italia, Cagliari dikaitkan sebagai destinasi berikutnya. Namun respon sang pelatih justru meredam rumor itu. Pelatih Cagliari, Fabio Pisacane, telah mendinginkan spekulasi yang mengaitkan Mario Balotelli dengan kepindahan sensasional ke Sardinia. Menurutnya, Balotelli memang punya pengalaman dan kualitas, namun ia akan fokus memaksimalkan skuad yang ada dulu. Sama halnya dengan Cagliari, AS Roma juga kabarnya sedang mencari penyerang baru. Dilansir Foot Italia, nama yang masuk dalam radar Giallorossi adalah Timo Werner. Gianpiero Gasperini menyadari bahwa timnya memiliki masalah dalam hal mencetak gol meski telah memiliki Artem Dovbyk. Roma kabarnya sedang memantau situasi Werner. Kontraknya bersama RB Leipzig akan rampung pada Juni 2026. Roma punya rencana untuk meminjamnya pada Januari 2026 dan mempermanenkannya pada akhir musim. Namun, Roma juga terbuka dengan opsi lain, yakni menanti hingga akhir musim agar bisa mendapatkan Werner dengan status bebas transfer. Masih dari Italia, ada Luciano Spalletti yang kabarnya akan segera kembali ke kursi kepelatihan. Dilansir Football Italia, Spalletti sempat masuk ke radar Al-Ittihad. Namun, klub Arab Saudi itu tampaknya lebih memfavoritkan Sergio Conceição. Kini Spalletti pun dirumorkan sedang didekati klub Qatar Al-Sadd. Klub yang pernah dilatih Xavi itu telah menunjukkan keseriusannya untuk meminang Spalletti. Kabarnya proposal kontrak berdurasi 2 tahun sudah disodorkan kepada sang pelatih. Bukan cuma itu, nilai kontraknya pun kabarnya fantastis. Pihak Al-Sadd menggambarkan proposal ini sebagai proposal yang sulit ditolak oleh siapapun. Mampir ke Amerika Serikat sebentar, ada Sergio Reguilon yang kemarin sempat dirumorkan akan ke AC Milan justru kini didekati oleh Inter Miami. Dilansir Daily Sport, Miami kabarnya sudah di tahap akhir untuk bernegosiasi dengan bek kiri asal Spanyol itu. Prosesnya berjalan cepat dan sang pemain sendiri terbuka untuk melanjutkan karirnya bersama klub Florida tersebut. Pendekatan ini pun sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Tinggal membahas soal detail kontrak dan durasi kontrak. Jika sudah, maka Reguilon akan langsung bergabung, sebab statusnya kini tanpa klub. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup menimbulkan perdebatan tentang sepak bola Israel. Dilansir Al Jazeera, Infantino mengatakan kalau ia dan timnya tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Israel. FIFA tidak dapat menyelesaikan masalah geopolitik, tetapi dapat dan harus mempromosikan sepak bola di seluruh dunia dengan memanfaatkan nilai-nilai pemersatu, pendidikan, budaya, dan kemanusiaannya, ujar Infantino dalam sebuah pernyataan. Pernyataan ini seakan menunjukkan sikap FIFA yang enggan ikut campur dengan situasi tegang yang melibatkan Israel. Dari sepak bola dunia, kita kembali ke Indonesia untuk membahas kiper timnas Indonesia. Setelah Emil Audero resmi dinyatakan absen dan Martin Pas diragukan untuk tampil di ronde 4, Patrick Clifford memanggil bala bantuan, yakni Nadeo Argawinata. Nadeo semula tidak masuk dalam pemanggilan 28 nama untuk berangkat ke Arab Saudi. Namun, karena kondisi para kiper diaspora diragukan, maka dibutuhkan kiper tambahan. Alhasil Nadeo bersama Reza Arya masuk ke skuad. Dengan cederanya Emil dan diragukannya Pas, maka Nadeo jadi pilihan paling realistis untuk menjadi kiper utama menghadapi Arab Saudi dan Irak. Performanya bersama Borneo FC musim ini pun cukup apik. Ia hanya kebobolan 3 dan mencatatkan 3 clean sheet dari 6 pertandingan. Masih seputar timnas Indonesia, ada media Eropa yang lagi-lagi menyoroti kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikutip dari Kompas, media yang dimaksud adalah The Guardian.
Media asal Inggris itu menerbitkan sebuah artikel berisi perkembangan positif sepak bola Indonesia selama 3 tahun semenjak tragedi Kanjuruhan. The Guardian menyoroti perkembangan dan perjuangan Indonesia yang hanya terpaut 180 menit dari kelolosan Piala Dunia 2026. Media tersebut bahkan memuji penampilan ganas Indonesia yang mendulang 12 poin di ronde ketiga. Mereka percaya bahwa Indonesia cukup diunggulkan di ronde 4 karena Indonesia sudah pernah bertemu dengan Irak dan Arab sebelumnya. Namun artikel tersebut juga mengingatkan bahwa beberapa permasalahan sama masih juga ada di sepak bola Indonesia. Ya, salah satunya soal Kanjuruhan itu. Meski performa tim sedang carut-marut, nyatanya Manchester United tak pernah berhenti untuk menjaring bakat-bakat terbaik dari segala penjuru dunia. Yang terbaru, Manchester Evening News melaporkan kalau United telah mencapai sepakat dengan wonderkid Kolombia, Cristian Orozco. Yang terbaru, Manchester Evening News melaporkan kalau United telah mencapai sepakat dengan wonderkid Kolombia, Cristian Orozco. Berita ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Status transfernya sudah here we go. Pemain berusia 17 tahun ini akan resmi pindah ke Inggris musim panas mendatang. Dan akuisisinya ini merupakan kelanjutan dari strategi klub untuk menarik beberapa prospek muda paling berbakat di dunia. Kabarnya, United membayar 741.000 pound kepada klub Orozco. Setelah William Saliba, kabarnya Arsenal sedang berusaha mencapai kesepakatan kontrak baru dengan pemain belakang lainnya, Jurrien Timber. Dilansir Football Transfers, Arsenal merasa puas dengan kinerja Timber. Manajemen klub pun ingin menghadiahi sang pemain dengan kontrak baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan kontrak Timber saat ini yang akan berakhir pada tahun 2028, pembicaraan mengenai peningkatan persyaratan tidak akan terburu-buru. Dilaporkan, pembicaraan akan diadakan sebelum akhir tahun. James Ward-Prowse kabarnya telah menerima panggilan pulang dari Southampton. Dilansir Give Me Sport, Satan berniat membawa pulang salah satu legendanya itu pada Januari nanti demi membantu tim mengamankan satu tiket promosi ke Premier League musim depan. Dan JWP yang kini berstatus pemain West Ham kabarnya tertarik dengan proyek itu. Kembalinya dia ke Southampton akan mendorong semangat seluruh klub dan menunjukkan ambisi yang besar karena mereka ingin mengatasi awal musim yang kurang memuaskan. Kini, JWP sedang meminta restu dari pelatih West Ham yang baru yakni Nuno Espirito Santo. Masih dari Premier League, kabarnya ada slot tambahan untuk wakil Inggris di Piala Dunia antar klub berikutnya. Dilansir Goal, sebelumnya wakil Inggris hanya ada 2 di Piala Dunia antar klub 2025. Namun, FIFA sedang mempertimbangkan untuk menambah 1 tim Inggris lagi ke kompetisi. Namun, keputusan ini masih terus dikaji. Apakah hanya Inggris yang akan mendapatkan slot tambahan? Atau FIFA akan memberikan masing-masing 1 slot tambahan untuk 5 liga top Eropa? Mampir sebentar ke Spanyol, ada keluhan yang datang dari fans Barcelona. Mereka kabarnya tak suka dengan cara Barcelona menjual tiket pertandingan ke fans tim tandang. Dilansir Football Espana, sejumlah fans tak terima karena Barca menjual 10.000 tiket kepada fans PSG beberapa hari lalu. Menurut salah satu fans yang diwawancarai, jumlah itu terlalu banyak, tidak masuk akal. Dengan kualitas fans yang begitu militan, suara fans PSG menggema dan lebih keras dari fans Barca yang jumlahnya hampir 4 kali lipatnya. Di sisi lain, fans itu juga menyayangkan buruknya kualitas dukungan fans Barca terhadap klub yang sedang berjuang. Beralih ke Italia, ada striker klub Serie B, Bari, yang mendapat sanksi larangan bermain selama 16 bulan. Dilansir Foot Italia, pemain itu bernama Giuseppe Sibilli. Dirinya telah dilarang bermain sepak bola selama 16 bulan setelah dinyatakan bersalah memasang taruhan olahraga ilegal. Untuk mengisi waktu luangnya, Sibilli diminta mengikuti serangkaian terapi untuk menghilangkan kecanduan terhadap judol. Dirinya juga akan mengikuti aksi-aksi sosial untuk mengingatkan bahaya judol ke sekolah-sekolah. Selain itu, Sibilli juga harus membayar denda sekitar 20.000 euro.
Kembali ke Serie A, ada kepercayaan baru yang beredar di Italia bahwa AC Milan jadi tim yang paling dijagokan meraih Scudetto musim ini. Dilansir Football Italia, kemenangan Milan atas Napoli beberapa hari lalu jadi faktor pendukung. Napoli memulai musim baru sebagai juara bertahan Serie A, tetapi 5 putaran pembukaan telah menimbulkan keraguan pada upaya mereka mempertahankan gelar. Terlebih, performa Milan kian stabil bersama sang allenatore baru, Max Allegri. Publik dan media-media lokal memprediksi bahwa keberadaan Allegri dan Luka Modric di kubu Milan bakal jadi kunci keberhasilan. Masih berhubungan dengan Italia, ada legenda Juventus dan timnas Italia, Fabio Cannavaro, yang telah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih tim nasional Uzbekistan. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, statusnya sudah here we go. Cannavaro akan menjadi pelatih Uzbekistan di Piala Dunia 2026 mendatang. Kontrak akan ditandatangani selama 48 jam ke depan. Kabarnya, kontrak Cannavaro cukup unik, yakni 1+4 tahun. Jadi, perpanjangan 4 tahun akan bergantung pada performa Uzbekistan di Piala Dunia 2026. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026, hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia telah resmi jadi milik TVRI. Dilansir Tirto, stasiun TV milik pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan tambahan anggaran dari Komisi 7 DPR RI agar bisa membeli hak siar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Karena sudah mengantongi hak siar, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, meminta TVRI untuk melakukan pembenahan kualitas siaran. Hal ini supaya penggemar sepak bola dapat menikmati Piala Dunia 2026 dengan nyaman dan gratis. Kendati begitu, hak siar babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak berubah. Ronde 4 yang diikuti oleh timnas Indonesia tetap tayang di RCTI, GTV, dan live streaming Vision Plus. Kemenangan perdana Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 memberi efek domino bagi sepak bola Indonesia. Dari sisi olahraga, kejayaan di Thailand itu membawa Persib mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Namun, dalam kecaman yang lebih luas, kemenangan Persib membuat ranking koefisien Liga di Asia naik. Indonesia kini di peringkat 10 mengoleksi 19,549 poin, menyalip Kamboja yang cuma 19,350 poin. Angka tersebut akan bertambah atau berkurang seturut performa 2 klub Indonesia di Asia musim ini, yakni Persib dan Dewa United. Dilansir Bola Sport, dengan berada di peringkat 10 zona timur, Indonesia berpotensi mengirim 2 wakil otomatis ke Liga Champions Asia 2, serta 1 utusan ke Liga Challenge Asia musim depan.